sudah bersama Bang Boy. Guys, Rismond sama Karni Ilyas di ILC disindir abis sama profesor yang selama ini tahu banget tentang kepolisian. Dia agak sedikit sakit melihat si Rismond si bangsat ini leluasa ngomong, mengecilkan, merendahkan kepolisian. Nah, otomatis si Karni Ilyas ngebela dong acaranya, ya. Dan dia sok-sok kayak juga nyindir Rismond, ya. Rismond salah data dan sosok kayak mengelus-ngelus lah supaya jangan terlalu marah ya. Kita bahas nih nanti ya. Ini awalnya guys. Ya, oleh karena itu garis merahnya adalah benang merahnya. Kalaupun kepolisian ini diselamatkan, yang memakan anggaran 126 triliun per tahun 2025 ini, anggaran terbesar nomor 2 setelah Kementerian Pertahanan, yang 3 matra itu, TNI Angkatan Darat, Udara maupun Laut, itu cuma selisih sekian triliun dari kepolisian, 126 triliun. Oleh karena itu, dengan anggaran yang sangat besar yang diberikan rakyat ini, seharusnya kepolisian tanpa seperti ini pun harus berbenah. Udah, sekarang giliran Anda, Pitra. Baik, terima kasih, Bang. Kalian pasti tahu ya, itu dipotong guys. Dipotong itu guys. Kenapa dipotong? Nanti terakhir karena dia akan mengungkapkan data yang disampaikan Roy Suryo itu salah. Mampus kau, orang tua bawa narasumber kayak gitu yang nggak pernah bertugas, yang nggak pernah secara kredibel menjadi saksi ahli di persidangan. Pak Pitra, Karni, atas kesempatan yang diberikan kepada saya kira kita diskusinya yang beradab dan beretika agar tidak menyinggung pribadi orang. Bang Karni, saya ingin sampaikan reformasi Polri bukanlah tuntutan rakyat, akan tetapi tuntutan politik. Dalam prakteknya kita lihat isu dan wacana reformasi Polri ini triggernya daripada peristiwa 25 Agustus 2025 yang lalu. mampus kau. Jadi si Rismond itu memaparkan semuanya, semua busuknya polisi, tapi dengan bahasa yang gak sopan, bahasa yang sok keras, ya sok keras, sampai membuat Profesor Kiki ya pengen walk out, dan dia nyesel hadir di situ. Dan langsung Karni Ilyas mengonfirmasi bahwasanya Rismond salah. Kita bahas. Baik, terakhir saya kasih kesempatan ke Profesor Hermawan Sulistyo pada saat ahli Kapolri. Jadi gini Bang, saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya Biasanya muka guamu itu lihat forum seperti ini, dan Bang Karni membiarkan. Saya wartawan 25 tahun Bang, mulai dari majalah Gadis, jadi sebetulnya saya ahli gadis-gadis. 25 tahun saya pernah jadi wartawan TSM. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi, tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Nah, jadi saya mengawaki reformasi di Polri dari awal, dari 98. Pada waktu itu kita semua merasa
polisi jadi orang Jawa bilang bolodupaknya, dipakai oleh tentara nginjek-nginjek, diinjek-injek, polisi yang nginjek-nginjek kita aktivis. Kalau orang yang mengaku aktivis dan tidak tahu siapa saya, itu penumpang gelap di belakang. Saya bertaruh nyawa, 35 tahun saya jadi demonstran di lapangan, bertaruh nyawa, terutama 98. Suruh Adian ngomong di sini, suruh teman-teman yang lain ngomong di sini. Nah, jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki, padahal kesalahannya itu bukan itu. Kalau kita sakit cantengan, kaki sakit, sakitnya kan sampai kepala, Bang. Yang dipotong itu lehernya kemudian, bukan kaki yang sakit ini. Nah, mari kita benahi bangsa ini supaya lebih beradab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyoto Daikaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli IT di Jepang. Mampus kau. Anak saya ahli kripto, ketua tim yang menciptakan Bitcoin. Jadi kami tahu semua itu. Banyak kawan-kawan dari angkatan saya, semua tahu saya orang yang paling keras. Jenderal angkatan darat saya maki-maki. Semua tahu di TV, di luar, kalau berani bunuh saya, lebih keras dari omongannya Risma. Tapi kita kan nggak mau tidak berkeadaban seperti itu selamanya. Oleh karena itu saya menulis, menyalurkan energi menjadi menulis. Polisi mengubah sifat konflik dari kekerasan menjadi diskusi, menjadi hukum, menjadi undang-undang. Marilah kita taati itu. Jadi saya tidak ada komentar lagi, tapi kalau begini, saya tadi Pak Ito ngomong sama saya, kalau tahu gini saya nggak akan datang. Mantap. Kami berdua dimaki-maki nggak apa-apa. Di Mabes Polri aja tadi dengerin rekamannya dari jam 10 pagi kita sampai langsung ke sini tadi. Isinya keras sekali. Saya ingat 2 tahun berturut-turut dapat undangan menjadi juri. Juri apa? Juri lomba orasi demo. Juri untuk lomba orasi demo di Polda Metro Jaya dan di seluruh Indonesia. Bang Karli kan generasi di atas saya pernah mendengar itu di zaman Orde Baru. Kalau bikin kayak begitu, hari Senin kita ketemu di Kodim, kalau enggak di kuburan. Nah, dan enggak ada yang bersuara, kami yang bersuara, saya paling depan. Kalau yang mau pertanyakan, saya punya catatan harian buku lawan, jejak-jejak jalanan di balik kejatuhan Soeharto. Detail saya tulis setiap hari itu. Apa yang terjadi? Suasananya jauh lebih mencekam dari sekarang. Dan saya juga kasar sekali, tapi saya masih beradab kalau ngomong. Itu aja pesan saya, ya. Saya mohon maaf agak kesehatan saya agak tidak memungkinkan. Biasanya saya rutin pulang ke Jepang, saya latihan karate di sana. Pak Ito ini karateka dan 5, saya dan 5. Jadi, saya baru kemarin anak-anak saya yang saya latih juara di Piala Panglima TNI. Saya baru 58 tahun latihan karate. Saya takut nggak terkontrol emosi saya gitu. Kalau
Saya nonjok kan saya milih yang tua. Saya tonjok Bang Karni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam, saya belum ada. Dan Harusnya Rismon yang Bapak tonjok. mau describe bahwa kita dari tadi ini diskusi rekaman, bukan live. Artinya kami berhak memotong mana yang dianggap tidak sopan, mana yang dianggap salah tempat, salah orang. Tadi saya juga bilang Saudara Rismon bahwa berapa nama yang dia sebut keliru. Misalnya dia sebut Tito, padahal bukan. Saya kan cukup dalam juga di Polri, maka terakhir pun saya diminta jadi staf ahli. Cuma saya karena merangkap jabatan, saya terpaksa menolak ke Pak Sigit. Jadi bahwa situasi Orde Baru juga tidak sama dengan sekarang. Artinya kalau tadi dibilang kita kalau nggak ketemu di Kodim, kita ketemu di kuburan. Saya punya sejarah lebih parah dari itu. Saya TO setelah Dedi Abdul. TO setelah Dedi Abdul mati, harusnya saya. Boleh cek di Mabes pasti tahu. Jadi bahwa sekarang kita memang jauh lebih terbuka, lebih reformis. Dan memang kekasaran tidak akan menyelesaikan masalah. Kebijaksanaan yang bisa menyelesaikan. Jadi apa yang saudara saya Profesor Kiki khawatirkan. Jangan sebut saya profesor, Pak. Banyak profesor odong-odong, saya nggak bisa main. Saya aja jemput profesor. Saya jemput profesor aja ke beberapa orang. Tidak semua yang punya gelar profesor. Mantap. Ya, saya anggap itu profesor. Nih. Sibu, saya doktor dari Jepang. Padahal orang-orang biasa ngomongnya, ya silakan Rismon, nggak pernah manggil dokter. Nih, si peneliti nih. Baik pemirsa, kita udah kemalaman. Mungkin saya juga akan kutip kata penutup. Kita ketemu ILC yang akan datang. Mampus kau, sesekali harus dikritik kau, orang tua. Walaupun kau bilang bahwa ini taping, ini nanti akan diedit lagi, tapi acaramu itu keseringan menampilkan informasi atau menyajikan tema yang mendiskreditkan ke seseorang. Kau undanglah orang-orang yang selama ini menghakimi, menghajar orang tersebut sesuai tema tersebut. Makanya Jokowi terus yang kau buat jadi tema. Kalau Jokowi sekarang kepolisian, ya silakan. Kalau reformasi itu bagus ya silakan. Tapi kan lagi berjalan reformasinya ini kan, lagi diproses kan. Pak Prabowo menunjuk Ahmad Doviri. Pak Listio juga sedang membuat yaitu tim, mungkin untuk bisa menyambut Pak Ahmad Doviri mungkin. Nah, ini lagi bekerja. Kau undang si Rismon bangsat ini. Salah data pula. Ya, mampus lah. Lengkaplah acara ini sudah. Untung aja ini nggak live. Ya. Jangan sampai ILC jadi sama rakyat bersuara. Live. Si Rismon sesuka dia janjikan data. Salah semuanya. Jadi akhirnya nggak dipotong apa-apa. Ya.
Makasih Bapak Profesor Kiki yang sudah menampar Rismond menghajar acara itu juga. Thank you guys. Bye-bye.